Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasiul Akmal, NIM akhir 126, dan di sini saya akan mengerjakan soal UTS AJK, praktikum AJK, dan saya memilih soal UTS tipe A tentang bagaimana cara konfigurasi DNS dan DHCP server di Mikrotik. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian VirtualBox, dan di sini kita mulai tambahkan add di sini. Kita klik new. Nah, untuk penamanya kita bebas, dan di sini saya akan memberi nama UTS Wasiul, UTS nama saya sendiri. Nah, kemudian untuk tipenya itu kita pilih other, dan untuk versionnya itu kita pilih yang other atau unknown. Nah, setelah itu baru kita klik next. Nah, untuk you can modify virtual machine-nya ini untuk ukuran MB-nya kita pilih yang 64, nggak usah diubah. Dan untuk virtual hard disk-nya kita masukkan 2 GB. Kita klik next dan kita klik finish. Nah, jika pembuatan dari virtual machine-nya ini sudah di bagian kirinya udah muncul, nah baru kita masuk ke bagian setting. Kita klik bagian setting, dan di bagian storage ini kan masih empty. Nah, ini kita masukkan ISO Mikrotik yang sudah kita siapkan. Kemudian untuk networknya ini adapter 1 kita ubah ke bridge adapter, dan untuk adapter 2 nya ini kita centang di bagian enable network adapter, dan untuk attach to ini kita masukkan host only adapter. Dan kita pilih bagian ininya, name dari VirtualBox yang host yang akan kita nanti gunakan sebagai adapter 2. Dan kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau konfigurasi tadi sudah dilakukan, langsung kita mulai klik start. Kita tunggu saja prosesnya. Ini masih loading. Nah, kalau sudah muncul notifikasi welcome kayak gini, ini kita langsung klik A saja. Ini kita langsung pilih semua. Dan untuk menginstal paket-paket ini kita langsung klik I. Dan kita nyatakan setuju dengan mengeklik tombol Y. Dan setelah itu baru ini kita tunggu prosesnya sampai format data partisinya ini selesai. Nah, kalau sudah selesai format data partisinya, ini kan muncul software install, sudah terinstall softwarenya, dan muncul press enter to reboot. Nah, di bagian ini kita langsung jangan langsung klik enter. Kita masuk dulu ke bagian device. Nah, di bagian optical drives ini kita uncentang Mikrotiknya. Nah, kenapa kalau semisal nanti nggak dicentang, kesalahannya adalah nanti akan mengalami fatal keyboard. Dan untuk itu, untuk menghindari kesalahan itu, kita langsung force unmount ISO Mikrotiknya, dan kita cek lagi di bagian device. Kalau sudah ininya sudah tidak tercentang, baru kita klik enter. Nah, di bagian ini kita tunggu saja loadingnya, nanti akan muncul form login dan juga password. Nah, untuk login ini kita masukkan sebagai admin. Kemudian setelah itu kita enter, dan di bagian password ini kita kosongkan karena memang belum mengkonfigurasi passwordnya. Nah, kalau sudah, kita baru masuk ke bagian Winbox. Kita buka software Winbox-nya, dan di bagian connect to ini kita lihat di bagian VirtualBox, di bagian setting, tetap di virtual machine yang sudah kita buat. Nah, di bagian network adapter 1, kemudian kita klik advance. Nah, di bagian MAC address-nya ini, MAC address yang ada di sini, yang ada di adapter 1, ini kita masukkan pada bagian VirtualBox
yang connect to ini. Jadi ini kita isikan 0800 27A8. A8 294. Nah, kalau sudah, kita langsung klik connect. Kita tunggu sampai, nah kalau sudah seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil masuk ke bagian virtual, kita sudah berhasil masuk ke routernya, ke Winbox routernya. Nah, untuk di bagian lisensi ini kita klik OK. Ini kita perbesar dan nah ini adalah tampilan awal dari Winbox. Untuk pertama-tama kita langsung setting saja untuk bagian usernya. Kita masuk ke sistem, kemudian users. Nah di sini kan masih tercantum admin. Nah ini kita ubah sesuai dengan nama kita. Misalkan di sini saya akan memberi nama sesuai dengan nama saya sendiri, Wasiul. Dan untuk memberi password kita di bagian kotak dialog bagian sebelah kanan ini kita klik password dan kita masukkan password sesuai keinginan kita. Apply, oke. Nah, secara otomatis admin yang awalnya ini admin akan berubah menjadi sesuai nama yang kita masukkan tadi. Nah, kalau sudah baru kita setting di bagian IP-nya. Kita dengan cara masuk ke bagian IP, addresses, dan kita tambahkan IP untuk Ethernet 2-nya. Misal di sini 192.168 dan untuk IP-nya ini menyesuaikan dengan 2 digit NIM akhir .26.1. Nah, untuk networknya ini kita juga masukkan 192.168.26.0. Dan untuk interface-nya ini kita ubah ke Ether 2. Kita cek IP yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah benar, baru kita apply, kemudian OK. Secara otomatis IP yang sudah kita buat tadi akan muncul di bagian address ini untuk IP Ethernet 2-nya. Nah, kalau sudah, baru kita setting untuk DHCP servernya. Caranya adalah kita masuk ke bagian IP, DHCP server, kemudian kita masuk ke bagian DHCP setup. Nah, di sini kita ubah untuk DHCP server interface-nya ini kita ubah ke Ethernet 2. Next, dan di sini untuk DHCP address space-nya untuk select network for DHCP addresses-nya ini sudah otomatis tertulis, maka kita langsung klik next saja. Dan untuk gateway-nya ini sudah benar, kita langsung next. Dan untuk DHCP setup address to give out ini adalah ring IP-nya. Jadi kita mau ring IP berapa? Semisal saya mau ring IP sebanyak 7 klien. Maka ring IP-nya dari 26.2 ke 26.8. Kemudian kita next, dan untuk DNS servernya ini kita masukkan 192.168.26.1. Kemudian kita klik next. Untuk list time-nya ini kita langsung next aja, nggak usah diubah. Nah, kalau sudah muncul di setup has complete successfully, itu artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Tapi kita harus juga cek di bagian IP client, DHCP client di sini. Nah, kalau sudah muncul status bound kayak gini, itu artinya konfigurasi DHCP server kita sudah berhasil. Nah, kalau konfigurasi DHCP servernya berhasil, ini kita langsung saja buat DNS-nya. Caranya kita masuk ke bagian IP, DNS. Nah, untuk servernya ini kita masukkan IP dari DHCP server tadi, 192.168.26.1. Nah, untuk allow remote request ini jangan lupa kita centang, karena kalau kita tidak centang itu nanti
DNS-nya tidak muncul di bagian keterangan change adapter setting VirtualBox. Jadi kita centang di bagian allow remote request ini, dan untuk memberikan nama pada DNS kita, karena DNS itu kan domain name system, menerjemahkan alamat IP pada sebuah domain. Jadi kita atur di sini untuk domain dari IP kita di bagian DNS static. Ini kita klik tambah. Nah, ini menyesuaikan dengan ketentuan UTS. Untuk nama DNS-nya ini adalah wasiul 126. Nama nim.com, berarti wasiul 126.com. Nah, untuk address-nya ini kita masukkan 192.168.26.1. Kalau sudah, kita cek. Dan kalau dirasa sudah benar, kita apply, oke. Nah, secara otomatis DNS statiknya ini akan muncul di sini, wasiul126.com dengan address 192.168.26.1. Nah, kalau di bagian DNS settingnya ini sudah benar juga, ini allow remote request juga sudah dicentang, kita klik apply, kemudian oke. Nah, kita juga jangan lupa cek di bagian IP DHCP server, kemudian di bagian networks di sini pastikan DNS servernya sudah benar, DNS server sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi. Karena kalau kita nggak menambahkan pada DNS, kalau DNS ini kita tidak tambahkan pada DHCP, maka nanti tidak akan terbaca di DHCP-nya. Maka jangan lupa untuk menambahkan IP DNS servernya di bagian DHCP network ini. Kalau sudah dirasa sudah benar, baru kita apply dan oke. Nah, untuk menguji keberhasilan dari DNS yang sudah kita setting tadi, kita masuk ke bagian new terminal di sini. Nah, kita login sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi, wasiul dengan password yang sudah kita atur. Kita coba ping. DNS kita, wasiul 126.com. Nah, kita enter. Nah, kalau sudah muncul IP-nya berjalan seperti ini, itu artinya konfigurasi dari DNS kita sudah berhasil. Dan kita dapat menekan tombol perpaduan Ctrl C agar ininya berhenti. Nah, kita juga cek di bagian IP-nya, ping 192.168.26.1. Kita enter. Nah, untuk IP-nya juga sudah berhasil, sehingga konfigurasi selanjutnya adalah menghubungkan MikroTik ini dengan klien atau Ethernet 2 laptop kita. Nah, untuk melihat konfigurasi dari DHCP dan DNS kita sudah berhasil atau sudah terhubung dengan klien laptop kita, ini pertama kita masuk pada bagian change adapter setting yang ada pada laptop kita, di bagian network and internet setting. Nah, kemudian di bagian status. Setelah itu di bagian change adapter option. Nah, ini kita lihat dulu di bagian VirtualBox kita, itu virtual machine kita di bagian Ethernet 2, itu kita hubungkan dengan adaptor yang mana. Jadi kita masuk di bagian ini UTS wasiul virtual machine yang sudah kita buat di bagian setting. Nah, kemudian di bagian network adapter 1, adapter 2, ini kan di bagian name-nya ini VirtualBox host only Ethernet adapter 2. Nah, kita cari adapter di change adapter setting yang sama dengan name yang sudah kita konfigurasi di sini. Jadi kita masuk kembali ke bagian change adapter setting kita di sini. Kita lihat detailsnya, apakah
IP-nya sudah sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi. IP yang sudah kita konfigurasikan 192.168.26.1. Nah, ini akan secara otomatis mendapat IP dari DHCP yang sudah kita konfigurasi. Kita masuk ke bagian details, dan di sini sudah muncul untuk IP address-nya mendapatkan IP 192.168.26.8. Nah, ini berarti mendapatkan IP terakhir dari ring IP yang sudah saya konfigurasi. Kan untuk ring IP yang sudah saya konfigurasi dari titik 2 sampai titik 8. Dan ini untuk kliennya mendapatkan IP 26.8. Dan untuk DHCP-nya di sini sudah terbaca ya 26.1, kemudian juga untuk DNS servernya 26.1. Nah, untuk menguji keberhasilan dari IP yang sudah kita konfigurasi, kita masuk ke bagian CMD. Kita masuk ke command prompt dan kita coba IP yang sudah kita konfigurasi 192.168.26.1. Nah, jika sudah muncul bagian reprise seperti ini, itu artinya konfigurasi IP kita sudah berhasil. Dan kita coba lakukan NS lookup. DNS kita wasiul 126.com. Nah, di sini untuk DNS-nya sudah terbaca, yakni untuk servernya wasiul126.com dan untuk address-nya 192.168.26.1. Nah, kalau kita sudah mencoba NS lookup bagian DNS-nya, coba kita NS lookup bagian IP-nya 192.168.26.1. Nah, untuk IP-nya juga sudah terbaca ya. Jadi di sini servernya wasiul126.com dan address-nya 192.168.26.1. Dan itu artinya konfigurasi dari DHCP dan DNS yang sudah saya konfigurasi telah berhasil. Dan untuk penjelasan-penjelasan di bagian kesalahan juga saya sudah menjelaskan di bagian DNS. Jangan lupa untuk mencentang di bagian allow-nya agar DNS-nya dapat terbaca oleh klien. Dan kemudian untuk di bagian DNS juga jangan lupa IP-nya kita taruh juga di bagian konfigurasi DHCP agar juga terbaca. Dan kalau semisal kliennya tidak segera mendapatkan IP dari laptop dari Mikrotik, itu kita cek di bagian itunya, di bagian adapter 2-nya untuk penamaan dari name attach to-nya ini sudah termasuk ininya sudah virtual box-nya udah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai ya pastinya terhubung. Kalau tidak sesuai pastinya laptop kita tidak mendapatkan IP secara otomatis. Dan mungkin itu saja penjelasan terkait konfigurasi DHCP dan DNS di Mikrotik yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.